Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Operator Alamin. Kali ini teman-teman ya, untuk menghindari dari beberapa kesalahan untuk menyusun dana bantuan operasional sekolah bagi teman-teman yang kesulitan untuk menyusun mulai dari mana, atau memang kebingungan untuk menyusun SPJ-nya dan LVJ-nya. Kali ini akan mengupas seputar dana bantuan sekolah. Dalam bantuan di sini sudah terprogram ya, yang sudah diusung pemerintah untuk membantu sekolah se-Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan baik dan optimal. Untuk penyaluran dana BOS di pemerintah telah mengatur pokok kebijakannya, yang diantaranya nilai satuannya biaya BOS ya, yang bervariasi dengan karakteristik ya masing-masing di daerah masing-masing tentunya. Jadi teman-teman, untuk menghindari kesalahan, dana BOS dapat digunakan untuk menghitung dan mempercepat pekerjaan kita selama penyusunan. Kemudian dalam perencanaan juga bisa maksimal ya. Kemudian pelaporan penggunaan BOS secara online ya, melalui Kemendikbud. Dan untuk pelaporan menjadi syarat penyaluran dana BOS di tahun 2024 tahap 1. Nah, ada kemungkinan di sini dana BOS ya yang digelar sudah tetap seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada nilai di satuan BOS setiap sekolah akan berbeda tergantung dari daerah, yang terhitung berdasarkan dua metode. Yang pertama di sini indeks ya, kebahanan konstruksi dari bahan pusat statistik. Kemudian yang kedua indeks besaran ya, peserta didik, yaitu berdasarkan jumlah peserta didik per sekolah yang terdaftar di data pokok ya di pendidikan, atau yang disebut dengan Dapodik. Itu ya. Hal ini teman-teman perlu dipahami terkait bagaimana caranya untuk menyusun SPJ, kemudian di rincian belanja BOS. Di sini saya akan kupas ya bagaimana caranya untuk menghindari dari beberapa kesalahan untuk penyusunan dan laporan pertanggungjawaban. Kita di sini sudah merilis aplikasi final ya di tahap 1. Oke, kita buka di sini teman-teman. Oke, di sini seperti ini tampilan awal ya. Oke, kita tutup. Nah, di sini sudah ada yang namanya KPN ya, KPN yang sudah terdeteksi, dan bisa teman-teman di sini ada bervariasi ya bahan-bahan yang masuk ke pajak ya, ke pajak untuk beberapa komponen yang bisa menghitungkan atau barang yang masuk ke dalam pajak. Bisa di sini dilihat ya, dipahami, kemudian sudah terstruktur rapi. Jadi di sini yang pertama kita buka ya, di sini buka, kita di sini bahas ya. Kita di sini bantuan operasional di sekolah, kemudian ada tahun anggarannya, kita masukkan di sini. Nama kepala dulu, kemudian bendaharanya kita isikan di sini biar nanti teman-teman di paling bawah itu terisi ya. Oke, seperti ini contoh awalnya. Kemudian
Di periode pelaksanaan dan pelaporannya tentunya di sini adalah 1-2 Januari sampai Juni, ini termasuk pada tahap awal ya untuk pencarian dana pos. Kemudian di periode 2 pelaksanaannya pelaporan mulai Juli sampai Desember ya. Di sisi lain kita bisa merangkum dari beberapa periode pelaksanaan untuk pelaporannya. Kita di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini masuk pada tahap 1. Di tahap 1 Januari sampai Juni 2024. Nah, di sini di bawahnya ada cetak K7 per bulan. Jadi di sini saya sudah K1 ya, atau yang disebut dengan K7, kemudian K9 dan selainnya. Di sini ditandai dengan K7 1 ya. Berarti di sini isinya K7 1 ada di nomor 1, kemudian K7 2 ada di nomor 2, kemudian K7 3 isinya K7 3, kemudian K7 4 diisi atau isinya ada di K7 4 ada di nomor 4, kemudian K7 5 ada nomornya di atas sudah beriringan, kemudian K7 8, K7 6 sesuai dengan urutan nomor yang tertera di atasnya. Jadi teman-teman di sini tidak perlu untuk menyusun ya, untuk penyusun rincian di bantuan operasional itu sangat mudah ya. Yang pertama kita tinggal teman-teman isikan di sini ya. Nah, di sini sebelum awal kita bahas, semisal di sini kita hapus ya, kita hapus ini, masukkan ya yang di samping. Nah, saldo di sini akan hilang otomatis. Ini saldo awal, kita transaksinya tanggal berapa ya. Di sini transaksi yang masuk ke rekening sekolah itu tanggal berapa, kita tanggal masukkan, kemudian kodenya, kemudian dana masuk berapa, kita menggunakan ini saja. Oke, kita di sini copy ya. Oke, kita copy. Nah, ini tunggu sebentar ya. Oke, kita masukkan di sini. Ini contoh saja ya. Contoh saja bagi teman-teman yang menyusunnya. Ini contoh saja. Kemudian tanggalnya berapa? Ini transaksi bulannya yang masuk. Kemudian tanggalnya di sini kita ambil di sini. Kode kegiatannya kita cukup masukkan di sini. Ini contoh saja ya. Kode kegiatannya di bawah ya, di bawah sesuai ini. Kemudian 1.1.1 ini contoh saja. Kemudian tanggalnya kita diisi, kemudian uraiannya kita isi di sini. Uraiannya ini ya, pengembangan perpustakaan. Ini contoh saja ya. Pengembangan perpus. Jadi berapa untuk dana yang digunakan, pengeluarannya berapa, kita di sini isikan ya. Dana modalnya ini, dananya jumlahnya ini sama juga. Nah, untuk pengisiannya oke. Nah, ini kan kenapa merah. Nah, sini kenapa merah? Tentunya teman-teman perlu paham dengan apa namanya di sini. Oke, tentunya paham ya. Dan tentang perhitungan bervariasi pajak. Jadi di sini dikena pajak ya.
Jadi pelaporan yang sudah ditandai dengan ini ya adalah dana yang dikena pada yang 2 juta ke atas atau 1 juta ke atas itu kena pajak. Ini otomatis terdeteksi oleh aplikasinya sendiri ya. Saya tidak membuatnya ini menjadi merah ya, ini merah sendiri, jadi masuk pada dana pajak. Ini ada beberapa variasi ya di sini untuk perhitungan upah guru atau lainnya, bisa di sini lihat. Nah, ini contoh saja ya untuk menghindari dari kesalahan perpajakan. Nah, sudah buat di sini yang termasuk di dalamnya. Kita di sini gaji apa yang masuk pada pajak, kita belakang. Nah, ini penghasilan kena pajak. Jadi di sini yang paling akhir penghasilannya bisa terdeteksi di sini. Masuk pada K72, K9 berapa, ini masuk pada yang terkena pajak PWN ya. Kemudian bagaimana caranya? Kita di sini cari optimal ya. Nah, ini yang termasuk kena pajak, kemudian PWN-nya sudah ada di sini hitungannya. Cara menghitung PWN, harga sudah termasuk di sini di dalamnya. Jadi harganya barang sudah termasuk PWN di sini, bisa teman-teman penghitungnya di sini. Oke, kita kembali lagi di sini. Dan semisal di sini dana masuk di pengembangan perpustakaan, kita pengeluarannya berapa, kita sesuaikan pengeluarannya. Kemudian tanggal pembayarannya kita isikan. Oke, contoh saja 2024, jamnya dikasih juga, jamnya dikasih 10. Kemudian penerima siapa, kita isikan penerima. Kemudian seterusnya itu sama dalam penggunaannya ya. Bisa di sini dikurangi. Contoh di sini agar tidak menghindar dia, untuk menghindar dari pajak, kita di sini hindari. Semisal di sini sudah terstruktur 800 atau 1 juta. Oke. Nah, di sini 1.500.000 maka tidak kena pajak ya. Kita tidak kena pajak. Jadi yang ke atas 2 juta itu kena pajak dengan menggunakan oret-oretan yang seperti ini. Kemudian sudah disesuaikan dengan depodik atau arkasnya, kita di sini masuk. Kemudian kita ke bawah lagi ya, di bawah lagi pengeluarannya apa disamakan ya. Oke, samakan. Nah, ini pengeluarannya sama. Kemudian oke, kita di sini pengeluarannya, uraiannya, kode transaksi, tanggalnya, transaksi, samakan semua ke bawah. Kemudian ini sudah contohnya sudah ada ya, sudah terisi. Tinggal teman-teman untuk perpajakan atau PWN-nya kita sudah bahas ya. Oke, kita kembali. Nah, di sini sudah terisi di nomor 1. Tentunya teman-teman kita buka di K71. Nah, oke, kita di sini kebetulan di sini tidak ada isinya, kita nomor 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian K2. Oke, kita di sini isi ya, sama juga K2-nya. Kemudian K3-nya ini sudah terisi ya, bulan Maret di transaksi ya. Transaksinya kita di sini untuk pengeluarannya. Ini yang awalnya, ini yang nomor 1 contoh saja.
ini di bulan penarikan tanggal berapa. Di sini Juni, Januari, Desember, kita pengeluarannya di sini ya, pengeluarannya di sini ya. Ini pengeluaran di bulan ini ya, di bulan ini pengeluaran transaksi yang masuk ke seluruh kita di bulan Maret. Nah, kita di K3. Nah, di sini adalah semuanya, sini sudah tersusun ya, kwitansinya sudah. Nah, kebetulan di sini yang susah itu di kwitansi ya, di kwitansi ini ada kedahuluan. Tentunya teman-teman bisa keliru di kwitansi ya, bisa keliru di kwitansi. Oke, di sini K7 berapa komponen, di K7 ini sudah terisi. Kemudian di K7 K4 ini tidak ada. Kemudian K7 ini ya, seperti itu. Jadi mudah ya untuk penyusunan LPG kemudian SPG nya dengan menggunakan ini, kita manfaatkan. Kemudian di K7 di tahap 2 kita di sini nah, bisa isi dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Dan cara menghitung LPG nya kita sudah buat ya, kita laporan pertanggungjawaban LPG nya kita buka. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman tinggal isikan di sini, tuliskan dahulu dana yang dapat di sini. Jadi di sini diisi, jadi yang lain tidak perlu ngisi ya. Di bulan Januari, Februari, Maret sampai saldo terakhir. Oke, ini nanti yang teman-teman bisa lihat di komponen ini, min berapa, tidak sesuainya berapa, kita lihat di sini. Kemudian saldonya di sini isi. Contoh saja. Nah, ini otomatis terisi ya, otomatis terisi. Kemudian pengurangannya ke bawah. Nah, oke, seperti itu ya. Kita tutup untuk panduannya di sini. Yang penting dia fokus bantuan operasionalnya di tahun Januari sampai Juni, kemudian tahap 2 ini bisa diisi ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Yang belum bergabung dengan saya silahkan bergabung dengan tombol subscribe-nya, informasi sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.